Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Serlina Mustika dengan NIM 250426161 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil artikel konseptual saya yang berjudul Peran Kebijakan Publik dan Birokrasi dalam Mengurangi Ketimpangan Sosial Ekonomi di Indonesia. Analisis konseptual berbasis SDG 10. Ketimpangan sosial ekonomi Ketimpangan sosial ekonomi hingga kini masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional terus meningkat, pemerataan hasil pembangunan belum tercapai. Baiklah, langsung saja ke pembahasan materi. Yang pertama adalah latar belakang. Ketimpangan sosial masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan di Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan perkembangan yang relatif stabil, pemerataan hasil pembangunan yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan tidak hanya terlihat dari perbedaan pendapatan, tetapi juga dari akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik yang berkualitas, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kemudian, permasalahan ketimpangan juga berkaitan erat dengan peran kebijakan publik dan kualitas birokrasi dalam pelaksanaannya. Berbagai program pemerintah telah dirancang untuk mengurangi kesenjangan, namun dalam praktiknya, menghadapi kendala seperti koordinasi antar instansi, keterbatasan data, dan kapasitas aparatur. Selain itu, perkembangan teknologi digital turut memunculkan bentuk ketimpangan baru yang perlu mendapat perhatian serius. Pertanyaan mendasar. Yang pertama, bagaimana peran kebijakan publik dalam mengurangi ketimpangan sosial ekonomi? Yang kedua, sejauh mana birokrasi berkontribusi terhadap pemerataan layanan publik? Yang ketiga, bagaimana ketimpangan digital memengaruhi pencapaian SDGs 10? Tujuan penulisan. Yang pertama, menganalisis peran kebijakan publik dalam pengurangan ketimpangan. Yang kedua, mengkaji efektivitas birokrasi pemerintah. Yang ketiga, mengidentifikasi tentang ketimpangan digital. Yang keempat, memberikan rekomendasi untuk mendukung SDGs 10. Gambaran umum ketimpangan. Yang pertama, ketimpangan bersifat multidimensi. Yang kedua, terdapat kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok sosial. Yang ketiga, akses terhadap layanan publik belum merata. Yang keempat, mobilitas sosial masyarakat berpendapatan rendah masih terbatas. Kemudian, teori dan perspektif ketimpangan. Ada teori Kuznets. Teori ini menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan, ketimpangan cenderung meningkat karena distribusi kesempatan ekonomi belum merata. Namun, seiring berkembangnya pembangunan, ketimpangan akan menurun karena semakin banyak masyarakat memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi dan pendidikan. Lalu, teori kumulatif causation atau Myrdal menekankan bahwa ketimpangan dapat saling memperkuat melalui proses sebab akibat yang terus berulang. Daerah yang sudah maju akan semakin berkembang karena memiliki sumber daya yang lebih lengkap, sementara daerah tertinggal akan semakin tertinggal jika tidak ada intervensi kebijakan. Adapun ketimpangan struktural di Indonesia. Ketimpangan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh faktor historis, geografis, dan struktural seperti konsentrasi industri di Jawa, perbedaan kualitas SDM, dan akses pembangunan yang belum merata antar wilayah. Kemudian peran kebijakan publik. Kebijakan publik menjadi instrumen utama pemerintah dalam mengatasi ketimpangan kebijakan tersebut, tidak hanya mencakup bantuan langsung, tetapi juga perubahan struktural jangka panjang.
Kebijakan publik berperan menciptakan akses yang lebih adil melalui program seperti JKN, bantuan pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan regulasi yang mendorong keadilan sosial. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada bagaimana kebijakan ditargetkan, dikomunikasikan, dan diawasi. Kemudian, pendekatan kebijakan. Yang pertama, pendekatan redistribusi langsung. Menyasar kelompok rentan secara langsung melalui bantuan sosial tunai, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, dan program perlindungan sosial lainnya. Pendekatan ini bersifat cepat dalam mengurangi beban ekonomi, tetapi tidak sepenuhnya menyelesaikan akar ketimpangan. Lalu pendekatan struktural meliputi pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, internet, dan pendidikan berkualitas yang tersebar merata. Pendekatan ini bertujuan mencapai lingkungan yang mendukung mobilitas sosial jangka panjang. Jika dilakukan konsisten, pendekatan struktural mampu mengurangi ketimpangan secara permanen. Kemudian peran birokrasi. Birokrasi berfungsi sebagai motor pelaksanaan kebijakan publik sehingga menentukan apakah kebijakan dapat mencapai sasaran. Birokrasi harus memastikan layanan publik tersedia secara adil dan berkualitas, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga administrasi kependudukan. Selain itu, birokrasi berperan sebagai penghubung antar pemerintah pusat dan daerah sehingga koordinasi kebijakan berjalan konsisten. Profesionalisme dan integritas aparatur menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Tantangan birokrasi. Tantangan terbesar birokrasi adalah kurangnya integrasi dan sinkronisasi data administrasi sehingga dampak pada tumpang tindih program. Selain itu, budaya birokrasi yang cenderung administratif dan kurang adaptif terhadap perubahan membuat implementasi kebijakan berjalan lambat. Di beberapa daerah, keterbatasan kapasitas aparatur membuat pelayanan publik tidak merata. Tantangan lainnya adalah masih adanya birokrasi yang rentan terhadap praktik nepotisme, inefisiensi, dan kurangnya inovasi dalam memberikan layanan. Kemudian ketimpangan digital. Ketimpangan digital muncul dari 3 faktor utama, yaitu akses internet, kesenjangan perangkat teknologi, dan kemampuan literasi digital masyarakat. Di wilayah terpencil, internet sering tidak stabil atau tidak tersedia sehingga menghambat pemanfaatan layanan digital pemerintah. Digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi layanan publik, namun jika tidak diiringi pemerataan akses, kelompok masyarakat yang tidak mampu beradaptasi akan semakin tertinggal. Karena itu, pemerintah perlu memastikan pembangunan infrastruktur digital sekaligus peningkatan literasi teknologi bagi seluruh masyarakat. Jadi, untuk kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia merupakan persoalan kompleks yang dipengaruhi oleh faktor kebijakan publik, kualitas birokrasi, serta perkembangan teknologi digital. Kebijakan publik memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh pelaksanaan birokrasi yang responsif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, ketimpangan digital menjadi tantangan baru yang harus diantisipasi agar transformasi teknologi tidak menciptakan ketidaksetaraan atau baru dalam masyarakat. Saran dan rekomendasi. Yang pertama, peningkatan integrasi dan akurasi data kependudukan. Yang kedua, penguatan reformasi birokrasi yang profesional dan inklusif. Yang ketiga, pemerataan infrastruktur dan literasi digital. Yang keempat, penguatan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Yang kelima, kebijakan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian SDGs 10.
Demikianlah presentasi saya mengenai peran kebijakan publik dan birokrasi dalam mengurangi ketimpangan sosial ekonomi. Semoga dapat memberikan gambaran komprehensif dan pemahaman yang baik tentang tantangan dan solusi yang perlu ditempuh di Indonesia. Saya Serlina Mustika, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.